Gimana Kiola Farms? Apakah masih dengan perasaan yang sama? Ya, how are you? Semoga kalian baik dan selalu baik dan lebih baik daripada hari kemarin. Ya, sebelumnya thanks yang udah klik video ini. Ya, jadi kali ini itu kita akan bahas sebelum jauh materi kita hari ini. Jadi mempelajari bahasa Inggris mungkin cukup sulit pada awalnya ya, karena terdapat begitu banyak yang harus dibedakan. Ya, itu yang dinamakan namanya proses hasil menuju yang lebih baik. Oke guys, kali ini Kiola bakal mau kasih tahu perbedaan kata-kata ini. Kira-kira apa kata-katanya? Ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Kiola Farms. Oke. Ya, di pertemuan kali ini, di materi kali ini, Kiola Farms, kita akan menjelaskan cara penggunaan used to, be used to, dan get used to. Kira-kira apa? Ya, semuanya itu menggunakan kata used to. Ketiga kata itu semuanya menggunakan kata used to kan? Nah, tetapi artinya sangatlah berbeda. Apa arti yang semantik dari perbedaan ketiga kata itu? Untuk dapat mengenalnya lebih jelas dan membedakannya dari satu sama lain, mari kita simak penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Ya, oke. Yang pertama adalah penggunaan used to. Used to digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan berkali-kali atau telah terjadi di masa lalu, tapi sekarang tidak dilakukan lagi. Nah, itulah used to. Nah, contohnya seperti ini. I used to live in Indonesia when I was young. Nah, seperti itu. Jadi, saya itu dulu terbiasa tinggal di Indonesia. Saya dulu itu tinggal di Indonesia ketika masih muda. Nah, dan mungkin sekarang saya tidak, karena saya kan tadi, tapi sekarang tidak dilakukan lagi. Nah, jadi mungkin saya sekarang udah tidak di Indonesia, ya di luar negeri, di negara lain seperti itu. Oke, contoh yang kedua. She used to take a bus to school when she was in high school. Nah, jadi dia dulu itu naik bis untuk pergi ke sekolah ketika masih SMA. Sering dilakukan, jadi dia mungkin tiap hari selalu naik bus atau mengambil bus ketika pergi ke sekolah. Seperti itu. Paham ya penggunaan used to? Yang berikutnya yaitu penggunaan be used to. Nah, be used to sendiri digunakan untuk mengatakan bahwa suatu hal itu normal atau biasa dilakukan atau merupakan situasi yang biasa. Kita sudah terbiasa dengan suatu hal, mungkin kita sering melakukannya atau mengalaminya berkali-kali. Tapi, jadi yang namanya kita sudah mengulang berkali-kali itu tidak aneh lagi. Nah, jadi bukan hal yang baru atau sulit untuk kita seperti itu. Nah, contoh kalimatnya, I'm not used to talking in English because I'm still learning. Jadi saya itu tidak terbiasa berbicara bahasa Inggris karena saya masih belajar. Contoh yang kedua, she is used to taking the bike to work. Nah, dia itu terbiasa naik sepeda untuk pergi ke tempat kerjanya. Jadi sudah ketika dia suruh naik sepeda ya bukan hal baru lagi karena dia sudah terbiasa naik sepeda ke tempat kerjanya. Seperti itu. Oke, guys. Nah, yang berikutnya itu penggunaan get used to. Nah, get used to itu menunjukkan bahwa suatu hal tengah dalam proses menjadi hal yang normal atau sering dilakukan. Atau sebelumnya, suatu kegiatan ini atau situasi ini tidaklah normal. Namun, seringnya berjalannya waktu akan menjadi sebuah kebiasaan normal, seperti itu. Nah, biasanya digunakan keadaan yang baru saja sedang mulai terjadi berulang. Contohnya, I don't like living in a small town but I get used to it. Saya tidak suka tinggal di kota yang kecil, namun saya mulai terbiasa dengan itu. Jadi
dia itu terbiasa, dulunya itu dia terbiasa tinggal di kota besar. Nah, ini sekarang dia pindah tempat, tinggal di kota kecil, makanya dia mulai terbiasa karena dengan sering melakukannya dan sering berjalannya waktu seperti itu. Oke, yang contoh berikutnya, I will get used to taking the bike to work if I do it every day. Saya akan terbiasa menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat kerja jika saya melakukannya setiap hari. Seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin dia tidak terbiasa naik sepeda. Nah, makanya dengan menggunakan kalimat ini, atau mungkin dia pindah kerja atau gimana, dia akhirnya mulai terbiasa naik sepeda. Oke, paham? Kila Fams ya. Jangan lupa ya, tonton videonya di pojokan atas, silahkan diklik di situ. Oke. Ya, alright guys, cara penggunaan used to, be used to, dan get used to seperti itu. Ya, semoga materi hari ini dapat membantu Kiola Fams dalam mempelajari bahasa Inggris itu lebih lanjut, dan semoga bermanfaat untuk Kiola Fams. Oke guys, tapi jangan lupa sebelum kita akhiri, subscribe, like, comment, bagikan video ini kepada teman-teman kalian atau saudara dekat kalian, dan jangan lupa yang paling penting adalah klik tombol loncengnya. Oke. Ya, yang barusan klik tombol loncengnya, kita ucapkan terima kasih dan oke, thanks yang udah subscribe ya dan klik tombol loncengnya. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan taruh di komen aja ya, silakan diisi komennya sebanyak-banyaknya biar nanti Kiola jawab dan akan Kiola buatkan videonya. Oke, dan jangan lupa tonton videonya di pojok kanan atas. Oke. Ya, thanks for watching. Semoga bermanfaat materi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bagikan video ini. Dan paling penting adalah tombol loncengnya itu. Oke. See you in the next video.